Di balik langkah panjang pencarian spiritual, ada jebakan yang tak terlihat, perangkap halus yang membuat banyak pencari Tuhan berhenti sebelum sampai. Pernahkah kamu bertanya, kenapa begitu banyak yang gagal di jalan makrifat? Meski mereka sudah berusaha sungguh-sungguh, hari ini kita akan membongkar rahasia gelap yang sering disembunyikan. Bagaimana ria, kebanggaan batin, dan ilusi rasa justru menjadi penghalang terbesar menuju Allah. Jalan sunyi yang menggoda ego. Jalan makrifat bukan jalan yang ramai oleh sorak-sorai, bukan pula tempat berkumpulnya pujian dan sanjungan. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang sering dilalui oleh mereka yang sudah tak lagi mencari dunia dan tak pula mengejar akhirat dalam bentuk imbalan. Di titik inilah banyak yang tersandung, karena ketika seorang hamba mulai melangkah menuju makrifat, godaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, dari ego yang menyamar sebagai kerinduan pada Tuhan. Banyak yang memasuki dunia makrifat dengan semangat yang menggebu, tapi belum sempat jauh melangkah, mereka sudah tersesat dalam labirin rasa bangga terhadap amal dan pencapaiannya. Mereka tak sadar bahwa setan tak hanya menggoda orang-orang yang lalai, tetapi juga mengintai mereka yang sedang bersujud khusyuk, menunggu celah kesombongan tersembunyi di balik ibadah yang tampak suci. Ini adalah ranjau tersembunyi yang menjatuhkan banyak penempuh jalan ruhani. Seringkali seseorang merasa bahwa ia telah sampai, padahal yang sampai hanyalah anggapan dirinya tentang kesucian. Ia mengira telah mengenal Allah, padahal yang ia kenal hanyalah cermin dari dirinya sendiri yang dibingkai oleh rasa istimewa. Disinilah bahaya terbesar bersemayam, ria yang halus, tersembunyi dan sulit dideteksi. Ia bukan lagi pamer kepada manusia, tetapi pamer kepada bayangan ketuhanan yang dibentuk oleh ego spiritual. Makrifat bukan tentang seberapa sering seseorang berzikir dengan linangan air mata, atau seberapa banyak ia memahami rahasia huruf dan nama-nama. Makrifat adalah tentang luruhnya diri, tentang hilangnya aku dalam pandangan terhadap yang maha ada. Namun selama aku masih ingin terlihat sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, maka jarak itu belum benar-benar terhapus, dan celah itulah yang membuat banyak penempuh jalan makrifat tergelincir. Ada yang menjadikan makrifat sebagai identitas. Ia merasa berbeda, merasa lebih dalam daripada yang lain, merasa dirinya telah sampai pada tingkatan khusus. Padahal justru itulah pertanda bahwa ia belum apa-apa. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah akan malu untuk berkata bahwa dirinya telah mengenalnya, karena mereka sadar bahwa bahkan detik ini pun mereka masih dikelilingi oleh tirai-tirai batin yang belum tersingkap seluruhnya. Kesadaran ini membuat para wali Allah merendah, meskipun mereka telah melihat cahaya di balik hijab. Mereka berjalan di bumi dengan kepala tertunduk, seolah tak tahu apa-apa. Mereka menjauh dari keramaian, bukan karena mereka membenci manusia, tetapi karena mereka takut amal-amal batinnya dirusak oleh pujian. Mereka tahu, satu pujian bisa mencuri cahaya zikir berhari-hari. Satu tepuk tangan bisa menghapus seluruh rasa hina diri yang telah dipupuk dalam khalwat yang panjang. Inilah sebab mengapa banyak yang gagal di jalan makrifat. Bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang ibadah, tetapi karena tidak cukup jujur kepada dirinya sendiri. Mereka membawa ego yang belum luruh, membungkusnya dengan jubah kesalehan, dan mengira itu adalah petunjuk. Padahal jalan menuju Allah justru mengharuskan hancurnya segala identitas, termasuk identitas sebagai pencari Tuhan. Di titik itulah perjalanan baru benar-benar dimulai. Ria yang bersembunyi dalam amal batin. Tidak semua ria tampak mencolok di permukaan. Justru bentuknya yang paling berbahaya adalah yang tersembunyi dalam lapisan batin terdalam. Ketika seorang hamba mulai memasuki wilayah rasa, merasakan kehadiran ilahi dalam jiwanya, ada kegembiraan yang muncul. Namun kegembiraan itu perlahan bisa berubah menjadi rasa istimewa. Rasa bahwa dirinya telah diistimewakan oleh Allah dibandingkan orang lain. Disinilah awal dari ria ruhani, membanggakan pengalaman batin, membandingkan kedekatannya dengan kedekatan orang lain terhadap Tuhan. Banyak yang terjebak pada sensasi ruhani, getaran hati, linangan air mata, kekhusyukan dalam zikir, semuanya bisa menjadi candu.
Bahkan rasa nikmat saat menyebut nama Allah bisa menjelma menjadi pujian diam-diam terhadap diri sendiri. Batin mulai berkata, inilah jalan yang benar, aku sedang berada di jalur pilihan. Padahal saat hati merasa lebih tinggi daripada hati orang lain, maka saat itu juga hijab ketuhanan kembali membungkusnya. Meski ia merasa sedang sangat dekat. Inilah yang membuat jalan makrifat penuh jebakan. Karena ia tidak tampak seperti kesalahan. Ia menyamar sebagai kebaikan, menyelinap dalam pujian-pujian yang terdengar seperti syukur, tapi sejatinya adalah pemuliaan terhadap diri sendiri. Seseorang bisa berkata, ini semua karena Allah, tapi jauh di dalam hatinya ia merasa bangga karena telah berhasil mendekat kepadanya. Ria seperti ini tidak tampak dalam lisan, tidak pula dalam gerak, tapi terasa seperti kilatan tipis dalam kesadaran hati. Nyaris tak bisa dikenali, kecuali oleh orang yang telah lama menekuni kejujuran batin. Betapa banyak yang tenggelam dalam ria rohani, namun tetap merasa dirinya sedang ikhlas. Ia terseret oleh kebutuhan untuk diakui, meski tidak secara terbuka. Ia senang jika orang lain melihatnya tekun dalam ibadah, menyebut-nyebut kebiasaannya berzikir malam, atau menampilkan kerendahan hati yang sebenarnya adalah bentuk baru dari kesombongan spiritual. Ria seperti ini bukan hanya menjauhkan dari Tuhan, tapi bisa membuat seseorang merasa telah sampai padahal masih jauh dari pintu. Para ahli makrifat tidak sibuk menunjukkan makamnya. Mereka tidak menceritakan perjalanan ruhani kepada khalayak, apalagi menjadikannya bahan perbincangan. Karena mereka tahu bahwa ketika sebuah pengalaman batin diumbar, maka nilainya berkurang. Bahkan bisa hilang sama sekali jika tidak disertai rasa takut kepada Allah. Mereka menyembunyikan rasa kedekatan itu lebih dalam daripada menyembunyikan dosa. Bukan karena mereka takut kehilangan pujian, tapi karena mereka tahu bahwa keikhlasan adalah cahaya yang hanya hidup dalam kesunyian. Bahaya lain dari ria batin adalah keinginan untuk menjadi pusat perhatian dalam dunia spiritual. Banyak yang ingin tampil sebagai orang yang arif, yang dalam, yang punya pengalaman langka dalam berzikir atau bertemu Allah dalam mimpi. Mereka ingin dikagumi, dihormati, dan didekati oleh orang-orang yang ingin belajar. Padahal, makrifat sejati membuat seseorang justru menjauh dari keramaian dan merasa tidak layak menjadi panutan. Semakin tinggi makamnya, semakin ia merasa hina. Bukan pura-pura hina, tetapi benar-benar merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Inilah mengapa banyak penempuh jalan makrifat terhenti di tengah perjalanan. Mereka terjebak oleh bentuk baru dari ego, yang kini tidak lagi bersifat duniawi, tetapi ruhani. Ego yang ingin diakui bukan karena harta atau status, tapi karena kesalehan dan kedekatan dengan Tuhan. Jalan makrifat menuntut bukan hanya kerendahan hati di hadapan manusia, tetapi kehancuran ego di hadapan Allah. Selama masih ada secercah perasaan aku dekat, maka sesungguhnya ia masih jauh. Dan selama masih ada rasa ingin dilihat oleh selain Allah, maka langkah-langkah ruhani akan tetap tertahan di gerbang awal. Ketika amal menjadi berhala, banyak yang menyangka bahwa bahaya terbesar dalam agama adalah syirik terhadap Tuhan. Padahal ada bentuk syirik yang lebih halus, tersembunyi, dan sangat sulit dikenali, menjadikan amal sebagai berhala. Bukan berarti amal itu buruk, amal adalah jalan. Tapi ketika hati menggantungkan kemuliaannya pada amal, maka sesungguhnya ia telah menaruh harapan bukan kepada Allah, melainkan kepada perbuatan dirinya sendiri. Inilah penyakit yang menjangkiti para pencari jalan makrifat. Mengagumi langkahnya sendiri, tanpa sadar bahwa yang dituju bukan lagi Tuhan, tetapi cermin amalnya sendiri. Amal yang baik, jika tidak disertai dengan rasa butuh kepada Allah, bisa berubah menjadi hijab. Banyak orang yang berjalan di atas tikar zikir bertahun-tahun, namun tidak bergerak mendekat. Karena yang mereka nikmati bukan kedekatan dengannya, tapi rasa puas akan kemampuan diri. Mereka senang bisa istiqomah, senang karena bisa bangun malam, senang karena bisa menyendiri dalam khalwat. Tapi semua itu diam-diam menjadi bahan pembenaran batin bahwa mereka telah dipilih, telah sampai, telah berhasil. Padahal makrifat bukan tentang banyaknya amal, tapi tentang ketiadaan rasa memiliki terhadap amal. Makrifat adalah tentang kehampaan total,
di mana seorang hamba bahkan tidak menganggap amalnya layak untuk disebut. Ketika seseorang masih merasa amalnya berharga, maka ia belum sepenuhnya mengenal siapa Allah. Sebab bagi yang benar-benar telah mengenalnya, mereka tahu bahwa amal itu tidak sebanding dengan anugerah nafas yang diberikannya. Mereka tidak berani menyodorkan amal sebagai nilai, karena mereka sadar bahkan syukur atas bisa beramal pun belum tentu mereka tunaikan dengan layak. Dalam dunia makrifat, kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah bukan hanya di lisan, tetapi telah mendarah dalam perasaan terdalam. Ketika seseorang sholat malam, ia tidak merasa sedang menunaikan kebaikan. Ia justru merasa sedang menerima kasih sayang. Ketika ia berzikir, ia merasa sedang dituntun. Dan ketika air mata mengalir, ia sadar bahwa itu bukan karena dirinya lembut, tapi karena Allah yang sedang menyentuh hatinya. Kesadaran ini membuat seseorang hancur, luluh, dan terus-menerus merasa tak punya apa-apa, bahkan tidak memiliki amalnya sendiri. Namun, sebagian penempuh jalan rohani justru berhenti di sini. Mereka mulai memperhalus amal, menekuni zikir, memperbanyak khalwat, tetapi hatinya tak lepas dari pengakuan. Ia merasa amalnya menjadi sebab terbukanya hijab. Ia mulai berbicara tentang maqam dan derajat ruhani, tentang rasa-rasa batin yang dicapai lewat riyadhah. Semua itu tanpa disadari kembali menjadi berhala baru. Sebuah pusat perhatian dalam dirinya yang menyamar sebagai ketekunan dan kesungguhan, padahal sejatinya adalah ego yang dibalut sutra amal. Tak heran jika banyak yang awalnya tulus, kemudian perlahan berubah. Awalnya mencari Tuhan, kemudian mencari rasa. Awalnya ingin fana, akhirnya ingin diakui. Makrifat yang seharusnya menghancurkan dirinya justru menjadi benteng baru bagi keakuannya. Dan disinilah kegagalan itu terjadi, ketika seseorang tidak lagi jujur pada niat terdalamnya. Ia tampak bersih, tapi hatinya mengandung harapan tersembunyi, agar Allah membalas, agar manusia memuji, atau agar dirinya merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Mereka yang selamat dari berhala amal adalah mereka yang tak pernah mengandalkan amal. Mereka hidup dalam rasa takut yang mendalam bahwa amalnya tidak diterima, dan dalam waktu yang sama hidup dalam pengharapan lembut bahwa Allah lah satu-satunya sandaran. Mereka beramal bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena malu untuk tidak beramal. Mereka tidak menjadikan amal sebagai bukti kecintaan kepada Allah, tetapi menjadikannya sebagai bentuk pengakuan bahwa diri ini terlalu hina untuk tidak berbuat. Disitulah letak keikhlasan sejati. Ilusi sudah sampai di tengah jalan. Salah satu jebakan yang paling halus di jalan makrifat adalah perasaan bahwa seseorang telah sampai. Ia merasa bahwa hatinya telah bersih, ruhnya telah tinggi, dan dirinya telah dekat kepada Tuhan. Ia berhenti menggali, berhenti mencari, dan mulai membangun rumah di titik itu. Padahal apa yang ia anggap sebagai sampai, sesungguhnya hanyalah lintasan awal. Seperti pejalan kaki yang berhenti di bayangan pohon dan menyangka itulah tujuan akhir, sementara hutan di depan masih panjang dan dalam. Banyak pencari Tuhan yang tertipu oleh kehadiran rasa. Mereka merasakan kedamaian dalam zikir, merasakan haru saat menyebut nama Allah, lalu menyimpulkan bahwa itu tanda kedekatan. Lalu datang keyakinan batin, aku telah diberi rasa, aku telah dekat. Dan disitulah perjalanan mulai mengendur. Ia tidak lagi merendah seperti di awal, tidak lagi menjerit dalam sunyi seperti saat pertama kali mengetuk pintu langit. Ia mulai merasa tenang, tapi ketenangan itu bukan karena fana, melainkan karena dirinya telah merasa cukup. Padahal orang yang benar-benar telah sampai, justru merasa dirinya belum pernah benar-benar mulai. Semakin dalam ia masuk ke dalam samudera tauhid, semakin ia tenggelam dalam ketakjuban. Ia melihat bahwa Allah tidak bisa didekati oleh rasa, tidak bisa dicapai oleh nalar, dan tidak bisa dimiliki oleh pengalaman batin. Yang bisa dilakukan seorang hamba hanyalah terus-menerus menenggelamkan dirinya dalam keheningan dan menangis dalam kesadaran bahwa tak ada daya untuk mengenal selain Dia yang memperkenalkan dirinya. Orang yang berhenti di tengah jalan biasanya mulai membangun gambaran tentang siapa dirinya. Ia mulai menciptakan identitas ruhani, mulai menetapkan gelar-gelar dalam batin. Aku seorang arif, aku telah fana, aku telah diberi rasa, aku telah dibukakan tabir.
Ia tak menyadari bahwa semua itu adalah tirai-tirai baru, lebih halus, lebih licin, dan lebih sulit dibuka daripada hijab awal. Hijab kesenangan dunia bisa dirontokkan dengan mujahadah. Tapi hijab berupa rasa telah sampai, hanya bisa disingkap dengan kejujuran mutlak dan kehancuran total dari ego rohani. Inilah mengapa para kekasih Allah justru hidup dalam rasa takut yang besar. Bukan takut kepada neraka, tetapi takut kepada ketertipuan diri. Mereka tahu betapa liciknya nafsu, betapa lihainya menyamar menjadi guru batin, betapa pandainya ia menanamkan rasa puas dan yakin diri dalam bahasa yang terdengar seperti kebenaran. Mereka terus-menerus meminta petunjuk, bahkan setelah puluhan tahun menempuh jalan zikir. Mereka tidak pernah mengklaim sampai, tidak pernah menyebut dirinya arif, karena mereka sadar tak ada yang lebih mudah ditipu selain hati yang merasa telah sampai. Ketika seseorang merasa telah sampai, ia cenderung berhenti bertanya. Ia merasa tidak perlu lagi bertawadu kepada guru, tidak perlu lagi memohon ampun seperti orang bodoh. Ia merasa dirinya telah melihat cahaya, padahal cahaya itu bisa jadi hanya pantulan dari keinginan dalam batinnya. Semakin ia meyakini bahwa dirinya telah dekat, semakin besar kemungkinan bahwa ia sedang jauh. Sebab makrifat sejati membawa kehancuran rasa aku dan menyisakan hanya satu suara dalam jiwa. Engkau saja ya Allah, Engkau saja. Jalan makrifat tidak pernah memiliki titik akhir, karena mengenal Allah bukan seperti mengenal makhluk yang bisa disimpulkan dalam satu pemahaman. Ia adalah perjalanan tanpa batas, karena yang dicari adalah yang tak terbatas. Maka siapapun yang berhenti, yang merasa telah penuh, sebenarnya sedang menutup pintu. Dan siapa yang terus merasa hampa, terus merasa butuh, terus merasa bodoh di hadapannya, itulah yang sedang berjalan, meski tak terlihat oleh siapapun. Ia mungkin diam, tapi batinnya menjerit dalam rindu yang tak selesai. Tertipu oleh cahaya, lupa pada sumber cahaya. Di jalan makrifat, tidak semua yang bercahaya berasal dari cahaya yang sejati. Banyak cahaya yang menggoda pandangan batin, menarik perhatian ruhani, dan membuai rasa. Ia bisa muncul dalam bentuk pengalaman ruhani yang menggetarkan, dalam kedalaman tafsir yang memukau, atau dalam rasa pencerahan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Namun tak sedikit dari cahaya itu hanyalah kilau palsu yang dipantulkan oleh cermin nafsu spiritual. Ia tidak membawa seseorang kepada Allah, tetapi mengarahkan kepada kekaguman terhadap diri sendiri. Banyak yang mengalami keajaiban di awal perjalanan. Hati menjadi lembut, doa terasa mudah dikabulkan, zikir memberi ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun justru di titik-titik seperti inilah ujian terbesar tersembunyi, karena manusia mudah tertipu oleh rasa. Apa yang dirasakan dianggap sebagai bukti pencapaian. Padahal bisa jadi itu hanya bagian dari istidraj, kemudahan yang menipu, kenikmatan yang menjauhkan, dan rasa manis yang mengikat hati kepada selain Allah. Ketika hati terpikat pada rasa, maka ia berhenti memandang kepada pemilik rasa itu. Ia menatap zikirnya, bukan yang dizikirkan. Ia merasakan damai dalam sujudnya, tapi bukan karena kehadiran Tuhan, melainkan karena sujud itu sendiri telah menjadi sumber kenikmatan batin. Maka diam-diam ia menjadikan pengalaman spiritual sebagai tujuan, bukan sebagai jembatan. Ia menikmati cahaya dan lupa bahwa cahaya itu pun fana jika tidak disandarkan kepada sumber segala cahaya. Para salik yang lurus diajari oleh gurunya untuk tidak tergesa menyimpulkan apapun dari rasa. Mereka diajari untuk terus curiga terhadap kenikmatan batin, agar tidak hanyut dalam permainan ilusi ruhani. Karena setan tidak hanya datang dalam wujud dosa, tetapi juga bisa menyusup dalam pengalaman makrifat. Ia bisa berbisik, lihatlah engkau telah diberi rasa ini, betapa istimewanya engkau. Dan jika bisikan ini diterima, maka dalam sekejap, hancurlah keikhlasan yang telah dibangun dalam sujud-sujud panjang. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah ketika seseorang mengira telah melihat Allah, padahal ia baru melihat pantulan cahaya di cermin jiwanya sendiri. Ia merasa telah menyaksikan kehadiran Tuhan, padahal yang ia saksikan hanyalah proyeksi dari keinginan untuk melihatnya. Sungguh, makrifat bukan tentang melihat dengan mata batin, tetapi tentang hancurnya penglihatan itu sendiri.
sampai tidak ada lagi yang dilihat selain Dia, tanpa melihat bahwa kita sedang melihat. Inilah titik di mana banyak orang yang awalnya ikhlas, akhirnya terhenti. Mereka jatuh cinta pada cahaya, pada rasa, pada kejernihan batin, dan pada kenikmatan ruhani yang mengalir dalam zikir. Namun cinta itu tidak berujung kepada sang pemilik. Mereka tak sadar bahwa cinta sejati tidak memberi rasa nyaman semata, tetapi justru menuntut kehancuran segala selain Dia, termasuk kehancuran rasa itu sendiri. Maka siapa yang masih tergantung pada rasa, belum sepenuhnya bergantung kepada Allah. Para arif tidak mempercayai rasa, mereka hanya berserah. Mereka tidak mengandalkan pengalaman, mereka hanya mengemis kepada rahmat. Bahkan ketika hatinya terang, mereka tetap berbisik dalam batin. Jangan-jangan ini hanyalah tipuan. Mereka waspada, takut, dan terus memohon petunjuk. Karena mereka tahu, dalam cahaya yang paling terang pun, setan bisa menyamar sebagai petunjuk. Dan hanya orang yang jujur total yang bisa membedakan mana cahaya yang berasal darinya dan mana cahaya yang berasal dari egonya sendiri. Ketika ilmu menjadi tabir baru, ilmu seharusnya menjadi cahaya yang menuntun seseorang mendekat kepada Allah. Tapi ironisnya, di jalan makrifat, ilmu bisa menjadi tabir yang baru jika tidak disertai dengan kefakiran batin. Semakin seseorang memahami rahasia kalimat, kedalaman tauhid, dan makna batin dari nama-nama Allah, semakin besar potensi ia merasa mengetahui sesuatu. Dan dari rasa tahu itu, lahirlah perangkap halus, merasa memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, lalu menganggap diri telah memahami apa yang sejatinya tidak terhingga. Bahaya ilmu bukan terletak pada ilmunya itu sendiri, melainkan pada kebanggaan terhadap pemahaman. Ilmu tentang makrifat, jika tidak disertai rasa takut, bisa menjadi penjara baru. Seseorang bisa berbicara tentang fana, tentang sir, tentang hakikat kehambaan, namun hatinya masih penuh dengan kebutuhan untuk dikagumi. Ia menuturkan keindahan kalimat tauhid dengan mulut, tapi batinnya mengharap pengakuan. Ia menjelaskan nama-nama Allah dengan fasih, tapi dalam jiwanya tersimpan rasa, aku lebih tahu. Inilah yang membuat banyak penempuh jalan makrifat terjebak pada kata-kata. Mereka sibuk merangkai istilah, mengurai konsep, dan menjelaskan makam, namun semua itu hanya berputar di akal. Ia tampak dalam, tetapi jiwanya kering. Ia terdengar bijak, tetapi hatinya masih haus akan perhatian. Padahal makrifat bukan soal apa yang bisa dijelaskan. Makrifat adalah tentang apa yang tak bisa diucapkan, tentang keheningan yang meluruhkan kata, dan tentang ketiadaan yang tak bisa didekati oleh logika. Para arif sejati justru merasa semakin bodoh ketika mereka menekuni ilmu hakikat. Semakin mereka paham, semakin mereka diam. Semakin mereka masuk ke dalam samudera kalamullah, semakin mereka sadar bahwa kata-kata adalah tirai. Ilmu mereka tidak membuat mereka berbicara lebih banyak, tetapi membuat mereka menangis lebih dalam. Karena mereka tahu, hakikat Allah tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan. Dan siapapun yang merasa tahu, berarti belum tahu. Namun sebagian orang berhenti pada kekaguman terhadap ilmunya sendiri. Ia bangga bisa menghubungkan antara wahyu, hakikat, dan rahasia nama-nama. Ia menulis, menjelaskan, mengajar, bahkan dianggap mursyid oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi di dalam jiwanya, ia telah membuat singgasana kecil. Tempat dirinya duduk dengan mahkota ilmu, merasa menjadi cahaya bagi yang lain. Ia tak sadar bahwa ia hanya menukar satu bentuk keakuan dengan bentuk yang lebih halus, keakuan berbasis ilmu ruhani. Orang seperti ini mungkin tidak mencintai dunia, tetapi ia mencintai pengaruh. Ia tidak mengejar harta, tetapi mengejar posisi dalam hati orang-orang yang haus pengetahuan. Ia ingin dihormati sebagai orang yang tahu rahasia batin, dan lebih dari itu, ia ingin dikenal sebagai orang yang telah sampai. Inilah bahaya yang sangat besar, karena ketika seseorang merasa dirinya guru, ia berhenti menjadi murid. Padahal di jalan makrifat, hanya mereka yang terus merasa bodoh dan butuh, yang akan tetap dibukakan pintu oleh Allah. Jalan makrifat menuntut kehancuran segala bentuk sandaran, termasuk sandaran kepada ilmu. Ilmu itu penting, tapi hanya sebagai lampu untuk menerangi jalan, bukan sebagai takhta untuk duduk di atasnya.
Dan ketika seseorang telah mampu melampaui ilmunya, menyeberangi pemahaman-pemahaman itu, lalu tiba di pantai kefakiran mutlak, disitulah Allah sering menampakkan cahayanya. Bukan kepada yang fasih, bukan kepada yang fasih berbicara, tetapi kepada yang paling hancur dalam diamnya. Yang paling tidak merasa pantas, itulah yang seringkali paling dekat. Terlalu sibuk mencari tanda, lupa pada yang ditandai. Di jalan makrifat, banyak yang tergoda untuk terus mengejar tanda-tanda ruhani, mimpi-mimpi yang indah, getaran hati yang halus, linangan air mata yang tiba-tiba hadir, atau ilham yang muncul saat sunyi. Semua itu memang bisa menjadi rahmat, bisa menjadi isyarat dari Tuhan. Tapi seringkali, pencarian terhadap tanda justru menutupi wajah dari yang memberikan tanda. Manusia sibuk menatap kilatan cahaya, lalu lupa menundukkan kepala kepada sang sumber. Ia mengagumi bunga yang mekar dalam jiwanya, tapi melupakan tanah tempat bunga itu tumbuh, ketundukan kepada Allah. Banyak pencari yang tanpa sadar menunggu peristiwa-peristiwa ruhani sebagai bukti bahwa ia sedang diperhatikan oleh Tuhan. Ketika tidak merasakan apa-apa, ia merasa jauh. Ketika tidak mendapat mimpi atau getaran, ia merasa ditinggal. Ia menjadikan rasa sebagai tolak ukur kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan tidak bergantung pada rasa. Dia ada, bahkan saat hati terasa kosong. Dia hadir, bahkan ketika dada terasa hampa. Tapi siapa yang terlalu menggantungkan diri pada rasa dan tanda, maka ia akan mudah goyah karena hatinya tidak ditopang oleh keyakinan, tetapi oleh gelombang suasana batin yang berubah-ubah. Makrifat bukan tentang seberapa banyak tanda yang bisa disaksikan, tapi seberapa kuat kesetiaan dalam ketidakhadiran rasa. Orang yang tetap sujud meski hatinya hampa, yang tetap menyebut nama meski tak lagi merasakan apapun, yang tetap menjaga adab meski jiwanya gelisah, itulah tanda bahwa ia sedang disucikan oleh Allah. Karena kesetiaan dalam kekosongan jauh lebih murni daripada kekhusyukan dalam limpahan kenikmatan batin. Justru ketika rasa diambil dan seseorang tetap bertahan, itulah bentuk cinta yang paling tulus. Namun tidak sedikit yang terjebak. Ia ingin melihat mimpi Nabi, ingin mendapat isyarat gaib, ingin mendengar suara batin yang membimbing langkahnya. Semua itu bisa saja datang, tapi bukan untuk dikejar. Karena yang dikejar adalah Allah, bukan isyaratnya. Para arif menyebut ini sebagai fitnah rasa. Ketika seorang hamba lebih tertarik kepada pengalaman spiritual daripada kepada Tuhan yang tak berwujud, maka ia menyibukkan diri dalam menafsirkan mimpi, mencocokkan simbol-simbol batin, memburu pengalaman-pengalaman yang membuat dirinya merasa istimewa. Tanda-tanda itu seperti bunga liar di tepi jalan, indah untuk disaksikan, tapi bukan tujuan. Jika seseorang berhenti hanya karena terpikat oleh keindahannya, maka ia tak akan pernah sampai. Bahkan lebih buruk, ia bisa tersesat karena mengira telah dekat, padahal masih jauh dari gerbang yang sejati. Allah seringkali menyembunyikan kehadirannya dalam kekosongan, dalam kesunyian yang panjang, agar seorang hamba tidak menyembah rasa, tapi benar-benar menyembahnya semata. Para kekasih Allah tidak menjadikan tanda sebagai penentu langkah. Mereka beramal bukan karena sedang merasa dekat, tetapi karena merasa butuh. Mereka berzikir bukan karena sedang dalam nikmat, tapi karena tak sanggup hidup tanpa menyebutnya. Bahkan saat air mata tak mengalir, mereka tetap sujud dalam diam. Mereka paham bahwa mencintai Tuhan tidak harus selalu disertai perasaan yang menggetarkan. Justru cinta yang paling sejati adalah yang terus bertahan saat semua tanda hilang dari pandangan. Maka siapapun yang ingin selamat dalam perjalanan makrifat, jangan terlalu sibuk menunggu tanda. Jangan jadikan rasa sebagai kompas, jangan jadikan mimpi sebagai tujuan. Jadilah seperti tanah, tak banyak bergerak, tapi menumbuhkan. Jadilah seperti langit, tak selalu bersinar, tapi tak pernah meninggalkan bumi. Dan yang terpenting, jadilah seperti hamba, yang tak peduli apakah diberi atau tidak, apakah terasa atau tidak, asalkan Allah ridha, maka itu cukup untuk seluruh jiwa. Kemelekatan pada sosok, lupa pada yang membimbing. Salah satu jebakan paling halus dalam perjalanan menuju makrifat adalah ketika hati terlalu melekat pada sosok manusia, bukan pada Tuhan yang menunjuk sosok itu.
Banyak pencari yang awalnya sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, kemudian hatinya terpaut pada sang guru, mursyid, atau tokoh ruhani yang mengajarkannya. Ia menjadikan sosok itu sebagai pusat dari cinta, lalu tanpa sadar menggantungkan pertumbuhan jiwanya pada keberadaan manusia, bukan kepada kehendak Tuhan. Ia lupa bahwa setiap guru hanyalah jembatan, bukan tujuan. Memang benar bahwa seorang mursyid adalah cahaya yang membimbing di kegelapan. Ia adalah cermin yang memantulkan petunjuk. Tapi jika seseorang terlalu terpikat pada pantulan, ia bisa lupa kepada sumber cahaya. Banyak yang akhirnya berhenti pada guru, membanggakan gurunya, menokohkan gurunya, dan bahkan memuliakan gurunya lebih dari ia memuliakan Allah dalam hatinya. Ia mulai menilai orang lain berdasarkan siapa gurunya, seolah jalan makrifat adalah warisan darah atau lingkaran eksklusif, bukan pencarian yang jujur kepada Tuhan. Kemelekatan semacam ini sangat berbahaya, karena cinta kepada sosok bisa berubah menjadi ketergantungan batin. Ia merasa tidak bisa mengenal Allah kecuali melalui satu orang tertentu. Ia merasa tidak bisa melangkah jika tidak berada dalam kelompok tertentu. Dan lebih dari itu, ia mulai meyakini bahwa keselamatan hanya ada di bawah panji gurunya, bukan di bawah rahmat Tuhan. Disinilah makrifat berubah menjadi sekte batin, sebuah ikatan spiritual yang tidak lagi mengarah kepada Allah, tetapi kepada pengagungan terhadap manusia. Para arif sejati selalu mengingatkan, guru hanya menunjukkan, bukan menentukan. Bahkan para wali yang telah sampai pun tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Mereka selalu merendah, berkata bahwa dirinya hanya perantara. Mereka tidak mau diikuti karena pribadi, tapi karena arah. Dan arah itu selalu menuju Allah, bukan kembali kepada mereka. Maka jika ada guru yang membiarkan muridnya menggantungkan cinta lebih kepada dirinya daripada kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu bukan mursyid, tapi hijab yang menyamar sebagai petunjuk. Sungguh banyak pencari yang terhenti karena terlalu asyik dengan kehadiran guru. Mereka mulai menghitung seberapa dekat mereka dengan sang mursyid, membanggakan betapa sering mereka diajak bicara, berapa kali diberi isyarat. Semua itu perlahan membangun istana dalam jiwa. Aku adalah murid yang istimewa, aku adalah yang dekat. Maka lahirlah rasa lebih tinggi dari yang lain, bukan karena ilmu, bukan karena pengamalan, tetapi karena kedekatan batin yang dijadikan identitas. Dan ini adalah riya dalam bentuk yang paling halus. Makrifat yang sejati justru menghancurkan semua identitas. Ia meluruhkan rasa, aku murid si fulan, dan menggantinya dengan rasa, aku hamba yang belum mengenal Tuhan. Ia menghilangkan semua nama dan gelar, sampai yang tersisa hanya kefakiran total di hadapan Allah. Mereka yang benar-benar sampai justru semakin menjauh dari pengagungan kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Mereka tidak memajang foto guru, tidak membicarakan kedekatan pribadi, karena yang mereka rindukan bukan wajah sang guru, melainkan wajah yang ditunjukkan oleh sang guru. Jika Allah telah mempertemukan seseorang dengan guru sejati, itu adalah anugerah besar. Tapi jangan jadikan anugerah itu sebagai tempat berhenti. Jangan gantungkan cinta dan iman hanya pada sosok, karena sosok bisa tiada, bisa berubah, bisa diuji. Tapi jika cinta tertambat pada Allah, maka tak ada yang bisa menggoyahkan. Maka teruslah berjalan, hormati guru, taati bimbingannya, tetapi jangan pernah alihkan tujuan dari yang dibimbing kepada yang membimbing. Karena pada akhirnya, semua yang sejati akan menunjuk kepadanya dan berkata, bukan aku, dia. Ketika keinginan diselimuti dengan namanya, jalan menuju makrifat sejati menuntut pelepasan total, bahkan terhadap keinginan yang dibungkus dengan nama Allah. Karena seringkali seseorang mengira ia mencari Tuhan, padahal sejatinya ia sedang mencari pemenuh terhadap keinginannya sendiri. Ia ingin merasa damai, maka ia zikir. Ia ingin diistimewakan, maka ia menempuh jalan sunyi. Ia ingin menjadi berbeda dari manusia kebanyakan, maka ia masuk ke wilayah-wilayah hakikat. Semua itu dibungkus dengan kalimat-kalimat suci. Tapi jika diperiksa lebih dalam, yang bersemayam adalah kepentingan diri yang menyamar. Banyak yang masuk ke jalan makrifat, bukan karena ingin larut dalam kehambaan, tetapi karena ingin mendapatkan keistimewaan ruhani, melihat, merasakan,
mengetahui, atau diakui. Ia ingin Allah hadir dalam hidupnya, tapi yang sesungguhnya ia inginkan adalah agar hidupnya menjadi tenang, berwibawa, dan dihormati. Maka kalimat "karena Allah" pun bisa menjadi tameng yang menutupi berbagai keinginan pribadi yang belum luruh. Ia bahkan bisa bersujud dengan penuh kekhusyukan, tapi hatinya sibuk menantikan balasan. Inilah yang paling sulit dibedakan antara cinta sejati kepada Allah dan cinta kepada apa yang bisa diperoleh darinya. Bahkan dalam makrifat pun ada bentuk tamak yang tersembunyi. Tamak terhadap pengalaman batin, terhadap rasa pencerahan, terhadap limpahan cahaya. Padahal cinta sejati kepada Allah tidak bersyarat. Ia tetap bersujud meski tidak diberi rasa. Ia tetap zikir meski hatinya tak tergetar. Ia tetap menjaga adab meski doanya tak dikabulkan. Karena tujuannya bukan hasil, tapi dia, hanya dia. Seorang arif sejati pernah berkata, kebanyakan manusia menginginkan Allah, tapi dalam kenyataannya mereka menginginkan sesuatu dari Allah. Kalimat ini mengiris dalam. Karena jika seseorang jujur kepada batinnya sendiri, ia akan menemukan bahwa sebagian besar ibadahnya dipenuhi dengan harapan tersembunyi. Ia ingin dibukakan jalan, ingin diberi kemudahan, ingin dilimpahi rasa, dan semua itu dianggap bagian dari perjalanan. Padahal keinginan yang belum luruh tetaplah keinginan. Dan selama masih ada keinginan, tidak ada kebebasan sejati dalam penghambaan. Allah tidak menuntut pencapaian, Dia hanya menuntut kejujuran. Jika seseorang berkata kepadanya, aku masih tamak ya Allah, tapi aku tidak sanggup lepas darinya, maka bantulah aku. Itu lebih jujur daripada mereka yang menyembunyikan tamaknya di balik kalimat tauhid. Makrifat bukan tentang sempurna, tapi tentang jujur dalam kehancuran. Bukan tentang tinggi, tapi tentang rendah yang sepenuhnya sadar bahwa dirinya penuh luka. Maka siapapun yang bisa mengakui rapuhnya, justru lebih dekat daripada yang menganggap dirinya telah suci. Disinilah letak kehancuran yang menyelamatkan. Ketika keinginan demi keinginan runtuh satu persatu, ketika rasa puas terhadap amal hilang, ketika pujian dunia tak lagi membekas, ketika pengalaman batin pun dianggap bukan apa-apa, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang berkata, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku bahkan tidak tahu bagaimana mencintaimu, ya Allah. Di titik inilah Dia hadir tanpa syarat, bukan karena pencapaian, tetapi karena kehancuran. Mereka yang gagal di jalan makrifat bukan karena kurang niat, tapi karena tidak cukup jujur untuk membongkar seluruh kepentingan dirinya. Mereka terus menyebut nama Allah, tapi nama mereka sendiri masih mereka perjuangkan dalam diam. Mereka bicara tentang kehambaan, tapi masih ingin dimuliakan sebagai kekasihnya. Maka selama nama diri masih berdiri di samping nama Allah, selama kehendak pribadi masih berdiri sejajar dengan kehendak ilahi, selama itu pula mereka akan terus berputar di lorong-lorong ego yang licin dan tak terlihat. Ketika Allah tidak lagi menjadi tujuan, dalam perjalanan makrifat ada satu kenyataan yang paling getir namun jarang diakui, bahwa tidak semua yang menempuh jalan ini benar-benar ingin Allah. Banyak yang mengira sedang menujunya, padahal hanya berjalan mengitari dirinya sendiri. Ia merasa sedang menempuh jalan sunyi, tapi dalam sunyi itu ia terus menggendong hasrat, membawa ambisi, dan menyembunyikan keinginan untuk menjadi sesuatu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Ia menempuh jalan Tuhan, tapi sejatinya Allah tidak lagi menjadi tujuan, hanya menjadi nama yang dicantumkan untuk melegitimasi perjalanannya. Ketika seseorang sudah terlalu lama di jalan ruhani, ada bahaya besar yang mengintai, kejenuhan yang dibungkam, rasa putus yang disembunyikan, dan pelarian batin yang dibalut istilah hikmah. Ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur, tapi tidak cukup ikhlas untuk benar-benar larut. Maka ia terus berjalan, namun tanpa arah. Ia berzikir, tapi tanpa getar. Ia membaca hikmah, tapi tanpa rasa. Ia berdiri di antara keramaian para salik, tapi jiwanya terasa kosong, sepi dan perlahan beku. Inilah titik paling berbahaya, ketika semua terlihat benar, tapi ruh telah kehilangan arah. Allah bukan sekadar nama untuk disebut, Dia adalah tujuan, Dia adalah akhir dari seluruh kerinduan, Dia adalah makna dari setiap langkah. Jika Dia tidak lagi menjadi pusat dari pencarian,
maka semua amal hanyalah ritual kosong. Maka semua zikir hanyalah gema dalam ruang hampa. Maka semua pengalaman ruhani, seindah apapun, hanyalah pementasan halus dari ego yang tak kunjung mati. Dan inilah tragedi besar dari perjalanan makrifat. Saat seseorang merasa telah dekat, padahal ia telah melenceng jauh dari arah. Tidak sedikit yang tenggelam dalam perjalanan ini karena hatinya tak pernah benar-benar mengikhlaskan Tuhan sebagai satu-satunya arah. Mereka mencari kedalaman, tapi bukan untuk mencair dalam kehambaan, melainkan untuk membangun kemuliaan batin. Mereka ingin fana, tapi sambil tetap menyimpan nama diri. Mereka ingin mengenal Allah, tapi dengan syarat agar tetap dikenang oleh manusia. Maka ia terus mengucap, La ilaha illallah, tapi hatinya masih berkata, lihatlah aku. Makrifat bukan soal kata-kata dalam kitab. Ia bukan tentang teori maqam, bukan tentang struktur rasa. Makrifat adalah kehancuran mutlak, hancur sampai tidak ada yang tersisa selain dia. Bahkan kehendak untuk mengenal pun musnah. Bahkan keinginan untuk merasa dekat pun lenyap. Hanya satu yang tinggal, kerelaan untuk binasa di hadapannya dan hidup hanya karenanya. Siapa yang masih ingin dikenal sebagai arif belum mengenal. Siapa yang masih takut kehilangan wibawa di mata manusia belum mencicipi fana. Mereka yang benar-benar selamat di jalan makrifat adalah yang tidak membawa apa-apa. Ia datang tanpa nama, tanpa gelar, tanpa harapan selain diridhoi. Ia rela jika Allah menutup semua rasa, menanggalkan semua pengalaman, mencabut semua pujian, asalkan dia ridha. Karena pada akhirnya makrifat bukan soal mendapatkan Allah, tetapi tentang bagaimana Allah ridha kepadamu. Dan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diklaim, tidak bisa disandarkan pada pengalaman. Ia hanya bisa diterima oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dan disinilah pertanyaan itu menggantung dalam gelap. Apakah kita benar-benar ingin Allah atau hanya ingin dikenali sebagai orang yang mencintainya? Apakah kita mencari Tuhan atau sekadar sedang mencintai bayangan suci dari diri kita sendiri? Dan jika suatu hari semua rasa diambil, semua pengalaman hilang, semua keistimewaan ditarik, akankah kita masih bertahan atau justru pergi diam-diam sambil membawa luka yang tak mau mengaku? Karena bisa jadi yang membuat kita gagal bukan karena tidak sampai, tapi karena sejak awal kita tidak pernah benar-benar menuju.